Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh sobat religi yang saat ini menonton podcast kami, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Mailah Andiani, sebagai host di acara podcast kali ini. Kami telah mengundang 6 pemuka agama dari 6 agama besar di Indonesia. Nah, siapa saja sih mereka? Yuk kita kenalan lebih dulu. Saya Antonius Puguh Wadaya dari unsur Gereja Katolik. Saya Prayitno Sutikno dari Klenteng Juwigyong Kediri unsur Konghucu. Saya Lili Bobolelono dari unsur Kristen. Saya Zainal Arifin dari unsur agama Islam. Saya Sri Erna Susilowati, guru agama Hindu. Saya Wiono dari Wihara Jaya Sacako, Kota Kediri. Oke, kita sudah berkenalan dengan Bapak dan Ibu perwakilan dari masing-masing agama di 6 agama besar di Indonesia. Bapak Ibu, tadi kan kami sudah diinfo ya, saya dan Sobat Religi sudah dikasih tahu tentang ibadah puasa di masing-masing agama. Teknisnya seperti apa. Cuma saya juga penasaran, kira-kira kalau misal nih ada Sobat Religi di sana yang saat itu tidak bisa berpuasa, baik yang beragama Hindu, Buddha, ataupun yang beragama Islam, ternyata nggak bisa puasa, gitu. Yang di agama Katolik saat itu kebetulan tidak bisa berpuasa, padahal seharusnya berpuasa. Nah, kira-kira ada nggak ya sanksinya, atau mungkin cara menembus mungkin bahasanya ya, atau menanggulangi itu? Nah, bagaimana? Silahkan, barangkali Pak Anton terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sebelum ke sana, jadi selama masa Prapaskah, tadi saya menyampaikan itu adalah retret agung selama 40 hari sebelum merayakan Paskah itu. Nah, dari puasa itu sendiri, itu tidak hanya terbatas tidak makan dan tidak minum, bukan itu. Tetapi yang lebih hakiki, puasa itu adalah membangun sikap tobat. Oh, sikap. Apa artinya orang itu berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak membangun sikap tobat, itu tidak akan ada artinya. Lalu selain puasa dalam gereja Katolik itu kan ada penyertanya. Penyertanya itu kalau tadi kan yang wajib usia 18 sampai menjelang 60 itu ya. Lalu yang lain bagaimana? Kegiatan apa? Itu ada kegiatan pantang. Pantang itu artinya ya tidak makan dan tidak melakukan sesuatu yang menjadi kesenangan yang dilakukan dalam keseharian. Jadi selama masa Prapaskah itu tidak makan daging, tidak merokok. Lalu kalau anak-anak yang ini ya, yang masih bersekolah, itu tidak membawa uang saku, tetapi itu untuk berpantang, ya. Lalu siapa yang wajib berpantang itu anak yang sudah usia 14 tahun sampai dewasa menjelang 60 tahun. Lalu hari-hari yang berpantang itu 7 Jumat selama masa Prapaskah itu. Iya. Lalu apakah ada sanksinya kalau tidak melaksanakan puasa dan pantang itu? Di dalam gereja Katolik itu sanksinya itu sanksi rohani. Sanksi rohani. Sanksi rohani. Gimana itu Pak, sanksi rohani? Jadi bukan sanksi jasmani, bukan itu, tapi sanksi rohani. Sanksi rohani itu kan otomatis itu melanggar hukum gereja karena wajib tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, sanksinya itu dia kehilangan rahmat pengampunan. Ya, itu dosa ringan gitu. Nah, konsekuensinya, sanksinya dia harus mengaku dosa,
lalu pada waktu mengaku dosa itu mengakui kesalahannya itu, tidak melaksanakan puasa atau pantang begitu. Iya, itu sanksinya itu seperti itu. Oke, Iya. Sobat religi yang beragama Katolik ya, dicatat omongannya Pak Anton, kalau ternyata teman-teman di sana tidak berpuasa berarti wajib melakukan pengakuan dosa ya Pak Iya, Anton. pengakuan Begitu. dosa. Kalau tidak berpuasa, karena itu merupakan sanksi religi, sanksi rohani. Sanksi rohani. Baik. Jadi kehilangan rahmat pengampunan dosa itu. Kehilangan rahmat pengampunan dosa. Baik, Oke. terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Barangkali Bapak Ibu yang selainnya mungkin ada yang, kalau saya berangkat dari teman-teman mungkin yang beragama Hindu. Nah, kalau tidak bisa Bu Erna, saya tidak bisa puasa di agama Hindu. Bagi teman-teman yang beragama Hindu, kira-kira adakah sanksi khususnya Bu Erna, atau mungkin gak apa-apa tapi ada begini-begini? Nah, silakan Bu Erna, barangkali kami dibantu penjelasannya. Sobat religi, bener ya sapaan saya, sobat religi. Iya betul. Baik, untuk sanksi ya Mbak ya, nggak ada sih sebenarnya, cuma konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satunya adalah kehilangan kesempatan untuk belajar pengendalian diri, gitu. Terus kemudian kehilangan kesempatan juga untuk penyucian diri lah secara lahir dan batin. Kapan kalau kita nggak belajar? Mulai dari sekarang mungkin gitu. Kalau nggak dilakukan kan artinya kita menjadi orang yang nggak ini, Self controlnya lemah, betul, begitu ya. kontrolnya jadi lemah gitu. Iya, ini sahabat religi yang beragama Hindu harus mendengarkan dengan baik ini. Ini belajar pengendalian diri itu ya pas kita ada momen-momen tertentu untuk puasa. Kalau sudah biasa belajar, nanti setiap saat, setiap waktu kita mampu untuk pengendalian diri, itu sudah terlatih itu, seperti itu Mbak. Berarti teman-teman memang tidak ada sanksi ya Bu kalau untuk di puasa bagi teman-teman yang beragama Hindu, tapi ada konsekuensi, kita kehilangan kesempatan Iya. melatih self control kita. Nah, penting itu Bu. Penting Oke. sekali. Sekarang kami tanya pada yang beragama Konghucu, Pak Prayit, bagaimana kalau menurut Bapak? Ya, kalau di Konghucu sendiri kita sebetulnya puasa itu ada komitmen yang dipentingkan. Jadi misalkan kita pilih puasa tidak makan daging selama 3 hari, selama 7 hari, itu komitmennya. Komitmennya tidak makan daging selama 3 hari. Misalkan Contoh. seperti itu untuk menghadapi kegiatan yang penting, ibadah yang penting seperti itu. Jadi sama dengan teman-teman yang lain, agama yang lain, itu kita puasa hanya pengendalian diri, pembinaan diri. Kalau tidak bisa melaksanakan, ya itu tadi, pengendaliannya mungkin berarti masih kurang. Mungkin episode berikutnya bisa Kalau ada episode Benahi. berikutnya ya Pak. karena itu kalau kita Kalau menemui Kalau menemui episode Iya. berikutnya itu. kalau kita puasanya kan tidak wajib kapan, tapi apabila ada sesuatu hal yang memang penting, kita melaksanakan puasa. Jadi kalau pas tidak bisa, ya silahkan, nanti konsekuensinya tadi pengendalian dirinya kurang, berarti next episode puasa berikutnya kita laksanakan. Tapi kalau dengan kata lain tidak ada episode selanjutnya, yaitu hubungan kita sendiri dengan yang di atas. Nah ini teman-teman yang beragama Konghucu, beragama Hindu, nah silahkan ya dipertimbangkan mau puasa atau tidak, karena nanti bisa nggak nih ketemu episode selanjutnya ya Ya, Pak ya, iya. kesempatan berpuasa selanjutnya. Oke, kami akan beralih ke, silakan Pak Wi, yang paling ujung kalau di agama Buddha seperti apa Pak Wi? Sebenarnya puasa dalam umat Buddha itu sifatnya manasuka. Ya silahkan dilakukan. Yang mau berlatih, melatih pengendalian diri, ya
rajin-rajin puasa semakin bagus begitu ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk rohaniwan sifatnya wajib. Ya. Oke, rohaniwan. Kalau rohaniwan Ya. Buddha itu biku ataupun bikuni itu puasa itu wajib selama dia menjalani kehidupan seperti rohaniwan. Oke, baik. Sahabat Karena- wajib ditekankan. Ya, karena seorang rohaniwan Buddha, seorang biku bikuni itu tadi saya sebutkan hidupnya 3 melarat, ya. 3 Melarat itu karena dia hanya membutuhkan makan saja, ya. Kemudian tirakat, selama hidupnya dia berpuasa, selama dia menjalani sebagai biku. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Melarat, ya. Tirakat. Tirakat, kemudian yang ketiga selibat. Selibat. Karena seorang biku tidak menikah. Oh Tidak iya. Jadi selama dia menjalani kerohaniwanan, ya dia terus menjalani puasa seperti itu. Ya. Jadi kehidupan di dalam Buddha itu kehidupan rohaniwan dengan kehidupan umat itu berbeda. Oke, Jadi siap. puasanya rohaniwan dia menjalankan 227 peraturan. Nah, kalau kita yang umat Siap. awam itu hanya 8 latihan tadi, ya. Dan itu Manasuka tadi tanggal 1, tanggal 15 atau mungkin ditambah tanggal 8, tanggal 23 lunar kalender. Lunar kalender itu penanggalan bulan ya, penanggalan bulan mengenai Hijriah. Oke, siap Pak Wi. Terakhir ada dua pemuka agama, silakan Pak. Baik yang agama Kristen maupun yang agama Islam, mana duluan Monggo. yang berkenan Iya. menjawab? Mbak Silakan. Lili ini. Terima kasih. Pak Lili. Oke. Ya, sama mungkin kita ya, kalau puasa itu kan untuk menahan diri, untuk mengendalikan diri, bagaimana untuk kita mencapai hasil yang terbaik, itu kan tergantung dari orang yang melaksanakannya. Jadi kalau di Kristen sudah saya sampaikan tadi bahwa puasa itu ada satu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita melakukan puasa dan doa itu terutama. Jadi dari puasa dan doa itu mengharapkan sesuatu yang benar-benar dia inginkan gitu. Jadi kalau dia tidak sungguh-sungguh berpuasa, ya konsekuensinya ya apa yang diinginkan ya Berarti, Mbak Lili, berarti kalau ada teman-teman Kristen nih iya. yang pingin banget nonton konser, Iya. dapat tiket konser, terus dia puasa, ternyata dia nggak sungguh-sungguh, alamat nggak dapat tiket konser ya Pak ya. Ya mungkin itu salah satu contoh seperti itu ya. Salah satu contoh. Jadi memang kalau berpuasa itu ada satu tujuan orang yang berpuasa. Ya memang pelaksanaannya tidak ada waktu tertentu atau diatur oleh kalender atau apa, dan juga itu adalah kesadarannya karena punya keinginan. Nah untuk konsekuensi ya mesti ada, kalau nggak sungguh-sungguh ya seperti itu. Tetapi kalau untuk apa tadi sanksi ya, Oke, sanksi. kalau sanksi nggak ada. Siap, tidak ada. Iya itu. Oke. Pak Zainal, perwakilan untuk menjawab kegelisahan sobat religi kalau nggak puasa, Pak Zainal gimana ini? Ya. Terima kasih Mbak Maila. Ya. Di dalam Islam itu memang puasa yang ketika tidak dilakukan mendapatkan sanksi itu hanya Ramadan. Ada karena Ramadan itu memang diwajibkan, artinya semua umat Islam ya, tidak pandang mungkin pemuka agama atau umat biasa, ini semuanya sama. Namun di syariat Islam itu memang ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Ketika orang kemudian dalam kondisi memang wajib puasa kemudian tidak puasa, maka ada konsekuensinya. Itu adalah jadi bermaksiat dengan perintah, hanya melawan perintah. Dan tentunya dengan melawan perintah itu akan muncul yang namanya dosa. Dosa seperti itu. Jadi dosa itu ya dosa kecil, artinya tidak dosa besar, artinya dosa yang bisa ditaubati dengan cara yang sudah ada seperti itu. Jadi mungkin selain Ramadan memang boleh dilakukan, boleh tidak ada sanksi. Hanya ketika, karena puasa itu sendiri begini,
puasa di dalam Islam itu sebenarnya di samping pengendalian diri, ini ada penghambaan. Artinya wujud ketaatan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan perintah yang dibawa oleh Rasulullah itu kemudian disampaikan kepada umatnya, satu bentuk penghambaannya adalah, salah satunya adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh. 1 bulan penuh ini memang hanya di siang hari, mulai waktu subuh sampai maghrib tiba itu. Oke. Jadi sanksinya hanya itu, artinya bermaksiat kepada Allah berarti dosa. Dosa mungkin bisa ditaubati, ya, maka kembalilah ada kesucian, karena seperti itu Ramadan. Oke, siap-siap. Pak Zai dan juga Bu Erna dan bapak-bapak yang selainnya, berarti kalau kita perhatikan bersama dari penjelasan beliau-beliau ini, sebenarnya ibadah puasa itu ada yang bisa mendatangkan sanksi secara langsung, bukan langsung ya. Ada ibadah puasa yang itu diberikan sanksi, tapi ada juga yang sanksinya itu sifatnya tidak langsung, berupa kehilangan kesempatan untuk pengendalian diri dan juga kesempatan untuk berhamba, begitu ya Pak Zainal ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya juga jadinya lebih penasaran lagi nih Bapak Ibu. Kalau ibadah puasa itu ada macam-macam tadi ya, teknis-teknisnya ada banyak bentuknya, terus bahkan ada kesempatan yang hilang ketika kita tidak melakukan, ada yang sampai dapat sanksi. Kalau kira-kira ibadah puasa itu tadi ditarik nilai kemanusiaannya, nilai kemanusiaan dalam ibadah puasa menurut Bapak Ibu itu seperti apa nih? Oke. Silahkan, barangkali berkenan menjawab, monggo. Terima kasih. Pak Ansat, silakan. Terima kasih atas waktu yang sekian kalinya untuk saya menyampaikan sesuatu. Tadi mungkin ada yang terlupakan tapi tidak lupa, ya kan? Makna puasa dalam Gereja Katolik itu yang pertama untuk membuat silih atas dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat, supaya yang kedua adalah supaya layak dengan berpuasa itu, dan dengan kesungguhan itu layak untuk merayakan Paskah. Dan ada yang lebih utama lagi, dengan kelayakan hidup kita di dunia ini, nanti kita akan ikut serta ambil bagian dalam Paskah Raya. Paskah Raya itu Paskah Raya abadi, bersukacita, surga abadi itu. Lalu juga makna puasa dalam Gereja Katolik itu untuk memperingati, mengenang kembali kisah kesengsaraan dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersengsara bersama Kristus, kita akan bersama-sama mengalami kemuliaan bersama Yesus Kristus. Oke. Lalu yang kedua tadi, pertanyaannya adalah, Pertanyaan yang kedua tadi sebenarnya nilai kemanusiaan ya. kita ambil dari puasa ibadah itu. puasa. Iya, terima kasih. Jadi ada lagi yang menjadi penyerta. Jadi selain melaksanakan puasa dan pantang, dalam Gereja Katolik itu selama 40 hari, mulai dari tingkat biak itu TK, lalu setelah itu TK SD, lalu rekat orang muda, lalu mudika dewasa, itu juga bersama-sama untuk olah rohani selama masa Prapaskah itu dengan pendalaman tema APP. Dan selama bulan Prapaskah ini itu juga mengumpulkan, jadi apa yang tidak dimakan ketika berpuasa, ketika berpantang, itu kita kumpulkan. Lalu setelah dikumpulkan, itu istilahnya ada aksi puasa pembangunan. Apa yang sudah dikumpulkan itu didermakan, dibagikan kepada orang-orang yang
miskin, bahkan yang sangat miskin itu. Oke, Itu Pak. buah dari puasa itu, Oke, siap. untuk aksi itu. Oke. Iya. Terima Kami kasih. coba beralih kepada Ibu Erna. Bu Erna, kalau menurut Ibu, nilai kemanusiaan yang bisa kita ambil dari ibadah puasa pada masing-masing agama itu apa sih, Bu Erna? Baik, tentunya banyak nilai kemanusiaan yang bisa kita ambil ya Mbak Maila. Namun utamanya adalah munculnya rasa empati. Munculnya rasa empati dalam diri saat kita sedang melaksanakan upawasan, gitu Pak. Jadi puasa itu nilai kesederhanaan itu kita bangkitkan, kemudian nilai kemanusiaan artinya kita semakin menjadi orang yang santi, yang sabar, itu ya. Jadi kalau melihat minuman seperti ini di atas meja pada saat kita puasa, kita jadi bisa mengendalikan diri ya, sabarnya itu dilebih-lebihkan. Kemudian ada lagi nilai kemanusiaan yang lain adalah semakin kita berempati dengan lingkungan sekitar. Kita ada yang namanya trihita karana, yaitu hubungan dengan yang widi, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan lingkungan. Nah, dengan upawasa ini kita menjadi sadar pada saat catur berata penyepian itu ya, kita semakin dekat pada yang widi ya. Orang kalau lapar itu rasanya gimana? Doa. Biasanya kita kalau lapar doa. Jamnya segera habis, jamnya segera Artinya habis. kita semakin mendekatkan ya, Waktunya mendekatkan semakin- diri. Gitu. Oke, siap. Ngoten. Berarti kalau kita simpulkan dari penjelasan Bapak Ibu yang sekilas tadi bahwa ada nilai kemanusiaan yang bisa kita ambil dari ibadah puasa yang sama-sama dimiliki nggih oleh Kurang lebihnya setiap sama. umat Sama saja. beragama, Hanya ngomongnya yaitu yaitu nilai empati, Masanya beda. Masanya beda. Betul, nilai betul. empati, Isinya sama. juga pengendalian diri, self control, dan juga kepedulian serta ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sobat religi kan Kemenak Kota Kediri, meskipun puasa itu teknisnya berbeda-beda, namanya juga berbeda-beda nggih di masing-masing agama, tapi ada kesamaan nilai yang tadi bisa kita raih nggih, berupa empati, terus juga pengendalian diri, kepedulian, dan ketakwaan. Perbedaan pada ibadah puasa, teknis-teknisnya itu bukanlah tembok ya Bapak Ibu yang bisa membedakan kita terus tidak gitu. Nah, itu merupakan kebersamaan yang bisa kita hargai dalam umat beragama di Indonesia. Kali ini diskusi kita tentang ibadah puasa di pertanyaan-pertanyaan pengantar, di pertanyaan-pertanyaan teknis telah selesai. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Terima Ibu kasih semua. Terima Ya. kasih. yang telah berkenan membagi ilmunya kepada sobat religi yang sudah menonton. Saya harap sobat religi yang lagi nonton ini benar-benar mencatat ya, terutama tadi yang beragama Buddha, jangan lupa makannya satu kali duduk begitu. Terus juga Tidak boleh berdiri, tidak meninggalkan tempat. lalu yang di agama Islam juga ada sanksinya kalau nggak puasa. Teman-teman yang beragama Islam juga di note ya, itu dicatat. Juga yang disampaikan oleh Pak Prayit tadi bahwa ibadah puasa itu kalau dilakukan ada yang bisa kita raih, tapi kalau kita tinggalkan ada kesempatan yang hilang. Nah, terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dan sobat religi yang telah menonton. Di sini saya Maila Andiani sebagai host podcast kali ini undur diri, dan kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Selamat salam siang sejahtera. semuanya.